mencari tahu. Jangan jadi orang yang tidak mau tahu. Udah tahu dirinya tidak tahu, tidak mau tahu, Dan tidak mau tahu. iya. Tidak mau dan tidak mau. Orang yang paling bagus itu deh, tahu dirinya belum tahu dan mau untuk tahu. Ini yang buruk nih, sudah tahu dirinya sudah tahu, tidak ada usaha untuk tahu dan tidak mau tahu. Masa bodoh. Masa bodoh kamu. Kita ada di sini yang saya bilang kemarin. Nih, yang saya bilang kemarin pagi Jumat, kita ada di sini pakai sendal, pakai peci, pakai baju, seragam segala macam. Itu semua hasil keringat orang tua. Nih, biar kalian tahu. Nih, yang saya pakai ini selalu dari masih kelas 1 Kalawiyah. Ya. Makanya kenapa kok bisa sampai sekarang ada? Karena saya jaga, karena saya rawat, karena saya paham betul. Harga sarung itu mungkin dibilang 60.000, 70.000 murah. Murah. Tapi ada ingat yang keluar itu tidak sedikit untuk mencari yang namanya 70.000 itu deh. Kita di sini dulu diam, mendengarkan, mencatat sesusah hidup. Pagi tadinya sanggup penyampaian, yang bilang panas, yang bilang capek. Bayangkan orang tua di rumah udah dari subuh bangun ke pasar, belum lagi nanti jualan, belum lagi sorenya di rumah ngurusin segala macam, mulai dari ibu yang perabotannya, yang adik kita di rumah, bapak kita juga di rumah diurusin segala kebutuhannya. Kita di sini apa? Bangun, sholat, belajar, mengerjakan, udah itu aja, tidak ada yang lain. Tapi ya ini kita selalu dimanjakan dengan apa yang ada. Lihat orang punya HP, kita pengen punya HP. Lihat orang punya motor, kita juga mau punya motor. Tapi kita jarang sekali melihat ada yang mau, ada yang udah jadi tuan guru, kita dah cepat terkira mau jadi tuan guru. Ada yang jadi dokter, kita dah mau jadi dokter juga. Yang penting belajar, yang penting naik, kan? Ya benar. Pemikiran kita nih kebanyakan ya. Yang penting naik kelas, masalah nilai itu belakangan. Oke, saya mungkin termasuk bagian dari orang-orang seperti itu. Nanti kita ubah dari orang pikir kita. Masa iya kita hanya hadir di kelas dulu, yang hanya membawa apa ya? Maaf, gaya-gayaan, padahal itu hasil dari orang tua. Makanya saya bilang lagi ke kalian, yang kemarin nih sama kakak-kakaknya, sebutkan saya satu wajah benda yang itu murni, yang Anda punya di asrama, hasil dari keringat Anda sendiri. Kalau ada, ya alhamdulillah. Nanti kalau kebanyakan semuanya dari orang tua, mikir-mikir dulu kalau mau malas, mikir-mikir dulu kalau mau buat masalah. Ini udah sampai kelas, bukannya dibuat, dibaca bukunya, bukannya diulangi pelajarannya. Kalau tidak tidur, nanti di pertengahan jam pembelajaran Ustaz izin BAB. BAB-nya itu dari jam 1, dari jam 8 sampai jam 11. Pertanyaannya apa yang dikeluarin? Mas, bongkahan, batu. Kalau saya ingin sama kalian nih, ini tanda saya peduli. Kalau kalian lihat, ya, ada yang saya nak ingin, yang sudah lama mungkin di sini paham ya, ya, paham ya. Kemudian mereka udah nak mau dengerin saya. Di sini kami sebagai pengajar orang tua Anda gitu. Kalau tidak mau lihat pulang aja. Kalau tidak mau diatur pulang, main HP, pakai motor, oleh-olehan di jalan,
siapa? Oh, bukan kami. Bukan orang tua. Orang tua sudah bilang jaga diri baik-baik, jangan sampai membuat kecelakaan. Jangan sampai kita gini tadi deh. Al-waktu asbaru minan nabi. Waktu itu lebih berharga dari emas. Yang tadi subuh yang saya sampaikan sudah lewat. Yang qiblat tadi ya. Sudah lewat. Ini akan terulang kembali. Dan kalau kita isi dengan kebaikan yang tadi pada subuh itu lebih banyak lagi. Lebih berharga lagi tentunya. Lebih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan. Paham ya? Guru kalian, guru kita tidak masuk diskusi satu meja, nanti ya kalian tanya jawab tahun berapa ya kira-kira Nabi Muhammad itu lahir dan wafatnya beliau itu tahun berapa? Tuh, jangan nanti ketika ditanya paham, paham, tapi jangan ditanya. Diam. Dan lagi yang lain, saya paling kurang yang tidak suka mendengar ada anak kurang suka dan tidak suka sama anak yang ketika maaf dia datang kepada saya, Ustaz ingin nelpon, ya saya kasih, tapi ingat dari apa caranya, bagaimana caranya dia terapkan, kemudian mendengar dengan apa yang diminta. Nah, jauhan ku HP. Nah, jauhan ku motor balik. Nah, YPL balik mata. Mana-mana, assalamualaikum. Nah, sehat. Nanya kabar dulu. Tanya gimana keadaan bapak ibu di rumah. Bukannya langsung poin. Kita nanya apa yang kita mau inginkan dibawakan. Nah, inilah kemarin loh. Inang ini kebiasaan karena anak dia tuang inang dengan kuat di mana. Nah, dia ngapa senik kulit apalagi nih dari yang satu ini saya tahu siapa orangnya. Saya mau ingatkan mulai hari ini yuk lebih rajin lagi sarapannya, lebih rajin lagi nulisnya, jangan terlalu mengikuti rasa malas. Saya juga seperti itu, tapi saya ngomong selalu bercermin. Masa mau malas-malasan terus? Orang tua tuh bapak udah terima kasih ya jauh-jauh. Masa iya saya harus malas-malasan di sini? Tapi alhamdulillah dengan dilihatnya postingan saya itu jadi obat bagi dia. Dan tentunya bukan hanya sekedar postingan, tetap sekarang sembari baca buku, sembari pulang. Lab yang disediakan tujuannya adalah bukan mudah kita di masa yang akan datang. Tahun 80-an itu tidak ada ceritanya yang kayak sekarang ini, yang Oppo, yang RAM 8, yang RAM mungkin Apple mereknya, yang iPhone segala macam belum ada. Yang ada HP TikTok, kalau bahasa asalnya itu HP merah. Ya, HP merah buku. Itu dulu. Tapi orang tua kalau dulu dengan sekarang sudah sama fungsinya sama. Kalau yang sekarang saya akui ya dari beberapa ceramah termasuk bapak guru ngajar sendiri, guru besar kita, sebenarnya mengakui anak-anak zaman sekarang itu sebagian besar bisa sangat HP. Anak tidak bisa mengontrol diri apa yang dibuka, apa yang di download, apa yang dicari, sampai yang tidak diperbolehkan itu yang dicari. Maaf, saya juga bercermin dari kalimat yang tadi. Supaya berasa ya, dan supaya mau memberikan kepada tapi kita sama-sama bercermin sekarang nih. Apakah